Gereja yang satu tadi, gereja yang satu itu memiliki 5 pusat. Tadi Om Burhan udah bilang, Yerusalem, Roma, Syria, Konstantinopel, dan Mesir. Oke. Mereka punya suksesi para rasul. Yerusalem dari Rasul Petrus. Sebetulnya Petrus ya. Kemudian digantikan oleh Yakobus. Dari Yakobus besar digantikan oleh Yakobus kecil. Gereja, saya mulai dari Syria dulu. Syria ini juga didirikan oleh Rasul Petrus. Ya, Rasul Petrus. Kemudian digantikan oleh Evodius kalau nggak salah. Evodius. Kemudian Ignatius. Gereja Konstantinopel ini adalah suksesi dari Rasul Andreas. Ya. Andreas, kemudian ada Rasul Paulus ya. Kemudian digantikan lagi, ini sanadnya dari beberapa rasul ya, termasuk dari Rasul Yohanes. Nah, gereja Mesir ini suksesinya dari Rasul Markus. Ya, Markus. Nah, ini yang menjadi concern Om Burhan tadi dialog sebelumnya. Ini Om Burhan sampaikan aja unek-unek di sini. Om Burhan sekali lagi tegaskan, bukannya tidak hormat atau apa. Sering sekali dari teman-teman seperti Petrus ya, terus si yang tadi Om Burhan spill ya di status ya, si Geas, DKC, Minayang. Meskipun Minayang belum Katolik ya, dia masih AKBP, belum ada nama baptisnya. Si Joseph ya, Joseph tadi ngapain nelpon Joseph? Saya nggak berniat ngobrol sama Anda ya. Anda nggak jelas kok. Terus ini selalu digadang-gadang oleh Rasul Petrus. Itu loh permasalahannya. Ini yang selalu jadi masalah. Dan ini yang selalu merasa unggul daripada yang ini sama yang ini. Ya, memang gereja Roma itu adalah gereja apostolik. Ingat, gereja Mesir ini bukan dari 12, tapi dari Rasul Markus. Rasul Markus. Ya. Gereja Koptik pun tidak pernah keberatan meskipun gerejanya suksesi dari rasul yang bukan 12, tapi rasul yang dari 70, Markus ya. Markus ini adalah penulis kitab Markus. Dialah orang yang lari telanjang waktu Yesus ditangkap. Ya, dari mana datanya? Dari sini. Dari sini. Ya, dan dari Alkitab. Ya. Ini namanya adalah Sinaksarion. Kalau Alkitab itu namanya Kisah Para Rasul, Markus dan segala macam, itu adalah Proto Sinaksarion. Nah, Rasul Petrus di dalam Alkitab tidak pernah dikatakan dia pergi ke Roma. Tidak pernah dia pergi ke Roma. Tapi kalau kita baca di dalam Alkitab Kisah Para Rasul 28, yang berlayar ke Roma itu adalah Rasul Paulus. Ya, Rasul Paulus yang pergi. Itu sebabnya ya, saat Rasul Paulus sudah keluar dari Roma, dia menulis surat Roma. Dia menulis surat Roma. Jangan kayak si Minayang ya. Si siapa namanya? Monica Situmorang. Dia bilang ini Roma. Ini yang nulis adalah Rasul Lukas. Astaga. Kalau kamu betul-betul dari gereja ini, kamu mesti memahami sejarah gerejamu sendiri. Ya, tapi memang karena kamu belum Katolik, makanya wajar ya. Kamu dan kawan-kawanmu itu ngawur ya. Surat kepada jemaat di Roma. Ya, baca aja di Roma 13 ayat 1 atau Roma berapa tuh? Dari Paulus, Rasul Yesus Kristus kepada jemaat di Roma. Bahkan di dalam surat ke Roma,
Rasul Paulus pun tidak pernah sekalipun mengucapkan salam kepada Rasul Petrus. Gak ada. Karena memang Rasul Petrus juga belum ada di Roma waktu itu. Karena waktu Rasul Petrus ke sana, dia berlayar di Kisah Para Rasul 28, ya. Siapa yang ditabiskan oleh dia? Itu namanya Linus. Saya tunjukin mana Linus ya. Mudah-mudahan ada gambarnya. Linus. Ya, kita berbicara dengan, jadi kalau ditanya, jangan tersinggung. Ya kalian tetap punya suksesi. Tapi bukan dari Rasul Petrus. Karena kalian selalu mengatakan, oh Rasul Petrus ini adalah pemimpin dari para rasul, sehingga dia yang punya Roh Kudus daripada semuanya. Dia jadi pemimpin dari semua yang kelima ini. Weh, jangan begitu. Semua rasul itu sama. Ya. Rasul Linus 157. Ini ya Rasul Linus, kelihatan nggak? Tadi saya bilang teladan dari Rasul Linus, lihat nggak? Inilah yang disebut namanya tonsir. Karena Rasul Linus memiliki botak di atas kepalanya, inilah yang menjadi dasar kenapa pop atau presbiter dari saudara-saudara gereja Katolik ini ditonsir sampai akhirnya berhenti pada tahun 1972. Ini pernah lihat ya botak kepalanya ya. Jadi kepalanya begini. Tanpa mengurangi rasa hormat, ini adalah bentuknya seperti ini. Ya. Ini telinganya gini. Jadi ada botaknya di sininya. Ya. Ini, kenapa mereka ada rambutnya kayak gini kan? Ya. Rambutnya bentuknya seperti ini. Ini bahkan menjadi dasar. Ya kalau kamu jadi Romo, kamu harus begini. Dan ini pula yang menjadi permasalahan. Ya ini kita bicara apa aja ya teman-teman ya. Ini juga yang menjadi permasalahan. Ya ini berhenti sampai tahun 1972. Ya. Ini yang menjadi permasalahan di kalangan Eropa yang waktu itu disebarkan oleh suksesi dari Rasul Linus ini. Sehingga gereja-gereja yang ada di Roma, di Great Britain, di Inggris, di Scotland, di daerah-daerah lain ya, ini punya potongan-potongan yang berbeda seperti ini. Ada yang ada jambangnya gitu kan. Ada yang ada yang nanti begini ya. Ini lihat dari atas ya teman-teman ya. Ada yang bentuknya segitiga. Ada yang bentuknya bulat. Gitu. Ada yang bentuknya begini. Ini lihat dari atas ya. Ini tanpa mengurangi rasa hormat. Emang inilah yang terjadi. Dan ini membuat kesombongan masing-masing dari pihak gereja barat, di mana mereka itu potongan rambutnya itu yang diunggulkan daripada keimanannya. Ya. Rambut ini pun masih potongannya si ini ya, si Mia Culpa. Mia Culpa ini masih pakai gini, YouTuber Katolik setahu saya, Mia Culpa. Yang kadang suka ngomong sembarangan tentang ortodok. Ya. Yang tinggal di Filipina kalau nggak salah deh. Ya. Potongannya begini. Ini hanya penggambarannya. Ini hanya. Dan waktu itu memang di zaman itu di gereja barat itu punya persinggungan terhadap kaum-kaum apa, teman-teman? Rabinik. Nih, kaum Sontoloyo ini ada lagi di situ. Karena ya, orang Rabinik Judaisme di tahun-tahun penerapan gaya rambut seperti ini di dalam gereja barat, di situ pula orang-orang Yahudi Rabinik itu menetapkan ajaran mereka yang namanya adalah Pardes. Pardes ini pesat, remes, sot, deras. Ya, ini adalah cara bagaimana orang Yahudi mengeksegesis Alkitab. Karena mereka sudah punya kitab yang namanya Masoret.
mulai abad ke 9 sampai abad 11 Masehi, mereka mulai menetapkan pemahaman ini, ya. Ini eksegesis orang Yahudi ya. Jadi kita jangan ikut-ikut nih. Para rasul nggak pernah ada ngajarin Pardes. Bahkan kalau menurut saya lebih dahulu orang Batak daripada Pardes ya. Lebih tua marga Pardede daripada Pardes. Nah, Pardes ini adalah pemahaman yang baru ada di abad 12 oleh orang yang namanya Moses de Leon dari Prancis. Akhirnya mereka menetapkan, ya sebentar Om. Nih, ini si tablo ini nggak pernah ada di zaman Yesus. Jambangnya panjang begini nih, lihat ya. Nih, ini adalah salah satu pengaruh, ya, pengaruh dari tonsir tadi yang mempengaruhi keimanan Judaisme. Ingat, para rasul di ikon-ikon itu, lihat ya, ikon-ikon ini ya. Ini kita lihat gambar para rasul. Ada nggak yang jambangnya kayak gitu? Ini ikon-ikon tertua tuh begini. Nih, ada nggak? Pakai topi koboi lagi. Ini topi koboi kayak di gift 100 koin nih. Ini nggak jelas ajaran dari mana nih. Sehingga pemahaman ini adalah ajaran baru. Ya, topi itu kalau nggak salah namanya lebay nih, kalau nggak salah namanya. Jadi istilah lebay itu dipengaruhi dari itu, topi itu. Ada pengaruhnya, karena bahasa-bahasa Ibrani itu banyak mempengaruhi bahasa Indonesia juga. Contohnya boker. Boker ini artinya pagi. Ya, jadi kalau mereka bilang selamat pagi, boker tov, dia bilang itu. Banyak. Nah, si Moses de Leon ini punya pemahaman seperti ini. Pardes, ya, Pardes kita nggak pakai. Ya, ini kadang-kadang suka gini. Misalnya huruf A itu sama dengan 1, B sama dengan 2. Ya. Berarti kalau namanya contohnya E itu sama dengan 5 ya. A, B, C, D, E, ya kan? Berarti kalau namanya AB berarti 1 tambah 2 tambah 5 sama dengan solve 8. Nah, berarti kalau angka 8 itu sama dengan angka kekekalan, misalnya menurut mereka angka kekekalan, berarti nama AB ini adalah nama ilahi. Inilah pemahaman orang-orang Yahudi botol itu, menggunakan metode Pardes. Ya, Pardes sedang berkembang di situ, mereka cocok logikan dan mereka mengikuti tradisi gereja Katolik yang kepalanya ada segitiganya, ada bulatnya, ada begininya. Nah, akhirnya permasalahan ini membuat gereja ribut di zaman itu, di abad tahun 1000, mulai abad-abad pertengahan ya. Ya, kenapa lahir dari sini? Gereja nggak boleh pakai filsafat. Gereja Barat mulai memperkenalkan apa yang namanya filsafat, yang disebut sebagai skolastika. Ya, filsafat Kristen itu disebut sebagai skolastika. Tokohnya namanya adalah Peter Lombardi. Tokoh berikutnya siapa lagi? Ada Anselmus. Ada Thomas Aquinas. Ada siapa? Om Burhan lupa juga. Ya, nih tokoh-tokoh yang menggabungkan filsafat kepada ajaran skolastik dan mulai mencetuskan rambut-rambut potongan seperti ini. Padahal di timur tidak pernah ada potongan harus kayak gini ya. Nggak ada. Timur tuh rata-rata brewok, harus brewok. Ya, jadi katanya si siapa tadi namanya? Katanya si Butros, kalian di timur juga seperti itu, kamu nggak tahu. Biasa kan kalau dialog itu jangan ngomong kamu nggak tahu, tapi jelasin dulu. Jelasin dulu, kalau kita udah nggak paham baru bilang. Gitu loh. Albertus Magnus, betul. Albertus Magnus, betul. Albertus Magnus. Ya. Albertus Magnus. Ini tokoh-tokoh skolastik ya. Mereka mencampurkan filsafat kepada kekristenan.
Tapi kalau di timur kami nggak mengenal filsafat. Makanya kalau sekolah-sekolah Katolik umumnya mempelajari filsafat secara ketat. Ya, padahal filsafat itu berpengaruh kepada pemahaman kita nanti. Jadi kita bukan berpengaruh kepada ajaran Kristus, tapi kepada ajaran filsafat. Nah, filsafatnya nanti ada Stoa lah, ada Neoplatonisme, ada filsafat apa ya? Di filsafat Jawa juga bisa masuk nanti gitu, dicampur gitu ya. Ini berisiko. Ya, mohon maaf ya teman-teman ya. Bukan maksud untuk menghina, ini berisiko. Dan akhirnya tadi kita kembali kepada potongan-potongan tadi ya. Yang kepalanya ada yang segitiga, ada yang bulat ya, ada yang begini. Tapi untung aja nggak ada yang ini ya teman-teman ya. Ada yang kotak sama X. Karena nanti jadinya apa? Jadinya bentuknya PlayStation. Ya. Ini nggak ada ya teman-teman ya. Cuma begini. Nah, tokoh-tokoh anti-Kristen di zaman itu untuk melawan potongan-potongan seperti ini yang dianggap terlalu berkasta, maka lahirlah satu tren, style potongan baru untuk melawan kekristenan di sini. Karena orang Kristen harus begini potongannya zaman itu. Ya. Nih. Oke. Potongan, kenapa ada potongan rambut seperti ini? Ini adalah untuk menghina kekristenan. Inilah dia potongan rambutnya. Ini namanya adalah undercut. Jadi tokoh-tokoh yang melawan kekristenan di zaman itu memakai potongan seperti ini. Karena tengahnya botak, mereka berusaha untuk melawan dengan apa? Menghilangkan pinggir dan samping, tengahnya malah gondrong. Sehingga potongan ini yang menjadi terkenal untuk kalangan-kalangan pemberontak di daerah Eropa. Bahkan potongan ini kembali diperkenalkan pada Perang Dunia Pertama hingga kedua. Ini alasannya kenapa ada potongan seperti ini. Jadi memang gereja Katolik berpengaruh untuk apa? Semua lini, ya, termasuk potongan ini. Jadi kalau ada orang Islam yang potongan seperti ini, ya, berarti kalian secara tidak langsung terpengaruh oleh tradisi gereja Timur, gereja Barat, gitu.